Ya. Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Aku harap kalian semua senantiasa dalam keadaan yang sehat dan penuh dengan sukacita ya. Amin ya robbal alamin. Di video kali ini aku mau beberes rumah aku yang benar-benar berantakan ini. Kalian bisa lihat ya, di ruang tengah berantakan banget. Di dapur juga ada cucian piring yang belum dicuci, tapi nggak begitu berantakan sih di bagian yang lainnya. Dan hari ini mendung tapi tetap gerah banget ya, karena belum turun hujan di daerah aku teman-teman. Nah, sambil ngeliatin aku beberes, semoga bikin semangat buat kalian juga untuk beberes ya, yang lagi males, yang lagi mager karena cuaca panas banget, juga yang lagi bingung gitu ya, mulai dari mana karena rumah berantakan banget. Yuk aku temenin untuk beres-beres. Nah, sambil beres-beres ini aku mau share beberapa pengalaman aku untuk memilih hunian ya teman-teman. Jadi aku tuh setelah menikah itu aku beberapa kali punya hunian ya teman-teman. Jadi aku mau sedikit sharing pengalaman aku, kilasnya aja ya teman-teman. Mungkin nanti aku bakal bikin video lengkap plus minusnya gitu ya, untuk memilih tinggal di sini atau di sini gitu ya. Nah, yang pertama itu adalah aku pertama nikah tuh sebenarnya tinggal dulu di rumah orang tua aku 2 bulan. Udah gitu aku tinggal di rumah mertua aku 3 bulan. Kenapa? Karena mereka tuh shock gitu ya, anaknya udah nikah, dan takutnya mereka tuh kangen sama anaknya. Jadi kita tuh nggak bikin mereka kaget, jadi kita sempetin dulu tinggal di rumah orang tua kita gitu. Nah, selanjutnya setelah itu kita tinggal di kosan ya teman-teman, karena budget kita belum cukup untuk beli rumah atau ngontrak rumah gitu. Jadi kita memilih untuk ngekos, karena kita juga masih berdua. Jadi kosan itu bisa jadi alternatif, jadi pilihan kita yang paling ideal pada saat itu untuk kita jadikan hunian gitu ya teman-teman. Kita ngekos di komplek yang rencananya kita pengen punya rumah di komplek itu. Jadi sekalian trial gitu ya, untuk tinggal di komplek itu kita cobain ngekos di sana ya teman-teman. Kita ngekos kosan 1 petak lah, seperti biasa yang namanya ngekos tuh 1 petak, tapi ukurannya lumayan besar, mungkin sekitar 3 kali 5 meter. Di sana ada kamar mandi dalam, dan karena lumayan besar kosannya, jadi kita tuh bikin mini pantry gitu ya. Jadi kita biar tetap bisa masak dan bisa berhemat gitu ya teman-teman. Nah, kita ngekos 1 tahun gitu, kita bayar kosan itu dalam 1 tahun. Alhamdulillah kita udah punya biaya untuk untuk KPR rumah dengan beserta dengan biaya-biaya lainnya ya teman-teman. Karena kan kalau misalnya beli rumah itu pastinya ada biaya pajak penjual pembeli, terus juga ada untuk balik nama, ada untuk KJB dan lain-lain, notaris dan lain-lain. Itu lumayan banget ya teman-teman. Kalau kalian yang mau beli rumah itu kalian harus pikirin juga untuk biaya surat menyurat ya, karena kemarin tuh waktu aku beli rumah itu lumayan banget, habis sekitar 35 juta untuk surat menyurat aja ya teman-teman, plus untuk DP rumahnya gitu. Alhamdulillah kita kebeli rumah. Nah, kita happy banget sih di rumah itu, dan bener aja gitu kita tinggal di komplek yang sama dengan kosan yang kita tinggalin sebelumnya, karena kita merasa nyaman di komplek ini. Karena kita milih komplek ini tuh karena komplek ini tuh bener-bener pokoknya nyaman deh. Ada beberapa pertimbangan yang kita pilih kenapa kita milih untuk di komplek tersebut gitu ya. Nah, long story short gitu, kita tinggal di rumah yang kita cicil itu ya teman-teman. Kita KPR rumah tersebut, tapi ternyata ada beberapa kendala di rumah tersebut. By the way, ini kita belinya rumah second nih teman-teman, rumah second, dan ada beberapa kendala yang bikin kita tuh kurang serak di rumah itu. Tapi juga ada beberapa plusnya sih sebenarnya, kayak tetangganya baik-baik gitu ya. Terus juga sebenarnya kita karena emang suka gitu di komplek itu. Tapi seiring berjalannya waktu itu timbul beberapa masalah yang kayaknya kalau misalnya kita terlalu lama di rumah ini pun terlalu lama, jadi lebih susah ngejualnya, dan
dan apa ya, dan pokoknya lebih susah deh buat ngejualnya gitu. Jadi ya udah, kita mau jual rumah itu, dan qadarullah Allah mungkin emang meridhoi keputusan kita itu ya teman-teman. 2 minggu aku pasarin rumah itu, langsung ada pembeli gitu ya, langsung ada pembeli yang serius, dan betul aja pembeli itu yang menjadi pembeli rumah kita gitu ya teman-teman. Maksudnya nggak cuma nanya-nanya doang gitu, dia tuh benar-benar serius dan bener aja dia yang beli gitu. Rumah kita kejual, alhamdulillah. Setengahnya kita pakai untuk ngelunasin KPR, dan setengahnya lagi kita belikan apartemen gitu teman-teman. Nah, kenapa kita milih untuk beli apartemen pada saat itu? Kita pikir pada saat itu apartemen dua kamar itu masih oke lah untuk range 5 atau 7 tahun ke depan, masih oke lah untuk 1 atau 2 anak gitu ya teman-teman. Jadi kita milih apartemen gitu, karena untuk uang segitu kita nggak bisa beli untuk rumah ya. Sebenarnya kita bisa beli rumah dengan uang segitu, tapi bukan di tengah kota teman-teman, tapi di di pinggir kota yang jauh banget. Sementara suami aku tuh kerjanya di tengah kota, dan orang tua kita pun kayaknya kalau terlalu jauh juga kasihan ya teman-teman, apalagi bapak mertua aku tuh dalam kondisi stroke gitu ya. Jadi tiap bulan itu harus kontrol, apalagi takutnya ada masalah apa gitu, kita harus cepet ke rumah mertua gitu ya. Takutnya kalau misalnya kita terlalu jauh gitu kan masalah juga ya teman-teman. Jadi lebih baik kita tinggal di apartemen. Sebenarnya pro kontra juga ya saudara-saudara itu ya, orang tua gitu kan, karena bukan hal yang lazim gitu. Keluargaku bukan keluarga yang yang pernah ada orang yang tinggal di apartemen. Ada sih, tapi keluarga jauh banget gitu yang tinggal di apartemen. Jadi untuk keluarga dekat itu belum pernah ada yang tinggal di apartemen. Jadi mungkin masih tabu, jadi masih pada kurang setuju gitu. Tapi kita yakinin alhamdulillah kita dapat restu, dan kita tinggal di apartemen itu kurang lebih dari 2019 sampai 2022 ya teman-teman. Nah, aku udah punya anak pada saat itu, anak aku udah mulai aktif banget. Kita pikir kayaknya udah nggak bisa deh kita tinggal di apartemen gitu ya. Karena apa? Karena ya itu dia ya, karena kita butuh space yang lebih besar, juga kita butuh sosialisasi dan lain-lain gitu ya. Karena kan kalau misalnya di apartemen juga harus, kalau misalnya mau keluar pun harus turun naik dulu lift. Aduh, pokoknya untuk yang udah punya anak kayaknya ditinggal di apartemen itu kurang ideal deh menurut aku ya. Nah, setelah kita pindah, kenapa kita nggak jual aja sih apartemennya? Karena sebenarnya kita tuh udah dapat pembeli ya teman-teman. Masya Allah, kita tuh 1 bulan masarin tuh udah dapat pembeli yang serius. Ini tuh tinggal DP teman-teman. Tapi karena kita dizolimin, bener-bener aku dizolimin deh. Masya Allah ya, aku tuh dizolimin sama si developer, bagian developer. Jadi aku nggak bisa ngejual unit aku gitu. Aku nggak bisa cerita banyak di sini, cuman bener-bener ini emang developernya masalah, banyak banget yang bermasalah sama developer ini. Makanya aku berani ngomong di sini ya teman-teman, karena emang udah bener-bener kesel, dan aku bingung juga jalan keluarnya apa gitu. Nah ya udah ya, daripada kita nggak dapat untung juga dari apartemen, ya udah kita sewain dan kita ngontrak rumah gitu ya teman-teman. Uang sewanya itu bisa kita jadikan kontrak rumah. Alhamdulillah kalau misalnya dijumlahin dalam 1 tahun sewa apartemen kita tuh kita masih punya masih punya keuntungan gitu. Misalnya dalam 1 tahun kita nyewain apartemen itu misalnya 10 juta gitu ya teman-teman. Nah, kita ngontrak rumah itu sekitar 8 juta misalnya gitu. Nah, itu kan kita masih ada untung gitu ya teman-teman. Nah, misalnya seperti itu.
Alhamdulillah daripada kita nggak dapet untung sama sekali ya teman-teman, mudah-mudahan pembayarannya lancar gitu ya. Dan alhamdulillah ini dia kita kontrak rumah 2 kamar kayak gini ya, rumah-rumah sederhana aja ya teman-teman ya, karena kita butuh space yang lebih besar karena anak aku juga ya, seperti lihat teman-teman di sini butuh butuh sosialisasi, butuh ruang gerak yang lebih luas gitu ya. Terus juga kalau misalnya mau kemana-mana itu, kalau misalnya di apartemen kan kita harus ke basement dulu ya untuk kalau misalnya mau ambil kendaraan, pokoknya ribet deh ya gitu ya. Kalau misalnya apalagi kalau misalnya kita mau camping gitu, nanti masa alat-alat campingnya kita taruh di dalam mobil, sedangkan kalau kita taruh di dalam apartemen itu kita udah nggak muat banget apartemen kita ya. Nah gitu sih teman-teman beberapa pengalaman aku untuk mencari hunian. Semoga sih kalian bisa ada sedikit insight ya untuk kosan, untuk KPR rumah, untuk apartemen, untuk kontrakan rumah gitu ya, kayak gimana. Aku sih pengen bikin video jelasnya gitu, plus minusnya gitu, misalnya plus minusnya tinggal di kosan, plus minusnya tinggal di apartemen, plus minusnya KPR, dan plus minusnya ngontrak rumah gitu apa gitu ya. Aku sih sebenarnya pengen bikin video lengkapnya biar kalian tuh yang lagi cari-cari gitu ya, mungkin ada sedikit insight dari aku berdasarkan pengalaman aku, semoga bisa membantu kalian. Tapi ini aku secara garis besarnya aja aku ceritain dulu bagaimana perjalanan aku mencari hunian ya teman-teman. Semoga bermanfaat, semoga kalian dapat insight-nya di sini, dapat manfaatnya, dapat mungkin kalian lagi bingung gitu, kalian bisa pertimbangin beberapa pengalaman aku ini, semoga bermanfaat. Dan alhamdulillah ini aku udah beberesnya teman-teman. Terima kasih yang udah nonton ya, sampai jumpa di video selanjutnya. By the way, disclaimer dulu, ini tadi aku cerita bukan gak ada niat apa-apa ya teman-teman, bukan ada niat sombong atau apa gitu, nggak ada sama sekali. Aku bener-bener mau sharing karena cari hunian itu untuk untungan, cari hunian itu juga membingungkan gitu ya. Jadi ini aku mau sharing sedikit pengalaman aku. Terima kasih yang sudah nonton, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.